Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Syauqi Malik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang konsep penelitian kuantitatif. Spesial Q&A. Nah, jadi tanya jawab ya. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apakah boleh jika suatu penelitian menggunakan dua metode kualitatif dan kuantitatif sekaligus? Oke, gimana kira-kira jawabannya? Boleh atau enggak? 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah boleh ataupun bisa. Nah, tapi karena paradigma kedua metode tersebut berbeda, sulit untuk digabungkan. Nah, walaupun bisa ataupun boleh, ada beberapa syarat. Yang pertama, dapat digunakan bersama untuk meneliti objek yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Nah, walaupun untuk meneliti hal yang sama, tapi tujuannya itu berbeda. Misal untuk metode kualitatif, untuk menemukan hipotesis. Nah, jadi untuk kualitatif menemukan hipotesis, sedangkan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis. Apakah benar atau tidaknya. Nah, jadi kalau kualitatif menemukan, kalau kuantitatif menguji. Nah, bisanya bisa, tapi ada beberapa syarat ya. Misalnya tersebut uh, apa tujuannya berbeda. Misal syarat yang itu. Kemudian digunakan secara bergantian. Nah, jadi tidak bareng banget. Nah, tapi bergantian ya. Tahap awal kualitatif, kemudian selanjutnya kuantitatif. Misal di tahap awal itu untuk mencari hipotesis, sudah ditemukan hipotesisnya, kemudian diuji dengan kuantitatif. Nah, jadi enggak bareng istilahnya bergandengan tangan gitu, enggak. Tapi ada yang lebih duluan, terlebih dahulu siapa gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang digabungkan itu metodenya. Nah, yang digabungkan metodenya boleh juga. Nah, maaf, yang digabungkan itu bukan metodenya. Yang digabungkan bukan metodenya, tapi teknik pengumpulan datanya. Misalnya seperti apa? Kalau teknik pengumpulan data kan biasanya kan untuk kuantitatif kan seperti tes, kemudian angket, kemudian digabungkan metodenya yang kualitatif itu digabungkan ke kuantitatif. Misal di kuantitatif ada yang namanya wawancara ataupun dokumentasi itu boleh. Metode pengumpulan datanya boleh digabungkan, tetapi metodenya bukan. Dalam arti lain, metode penelitiannya itu enggak digabungkan, cuma teknik pengumpulan datanya. Nah, itu yang digabungkan. Seperti itu. Oke, saya rangkum kembali. Bolehkah jika suatu penelitian menggunakan dua metode atau kualitatif dan kuantitatif sekaligus? Jawabannya boleh. Nah, tetapi harap diperhatikan bahwa paradigmanya itu berbeda. Bahkan kemarin juga sudah saya sampaikan perbedaan-perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Dengan syarat, nah misal penelitiannya objeknya sama, tapi tujuannya berbeda. Atau juga digunakan secara bergantian, kualitatif dulu baru kuantitatif. Ataupun teknik pengumpulan data digabungkan bisa, tapi bukan metode penelitiannya digabungkan. Nah, karena beberapa perbedaan yang telah kita pelajari kemarin. Oke, sudah clear ya, cukup clear. Lanjut. Mengapa dalam penelitian kuantitatif menggunakan istilah populasi dan sampel? Ayo, mengapa harus ada populasi dan sampel? Nah, jawabannya adalah populasi dan sampel digunakan untuk menggambarkan kelompok atau kumpulan orang ya. Populasi itu merujuk pada
seluruh kelompok atau kumpulan yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diobservasi. Jadi istilahnya itu populasi itu lebih umum ya. Nah, kemudian dari keumuman tersebut, ditarik sampelnya untuk yang mewakili. Nah, penelitian kuantitatif seringkali memerlukan pengambilan data dari banyak sekali individu atau objek. Sehingga populasinya itu besar. Nah, oleh karena itu, dengan kebesaran tersebut, peneliti boleh memilih sampel yang tepat untuk mewakili populasi tersebut. Nah, misal karena memang penelitian kuantitatif itu identiknya adalah populasinya besar banget. Nah, kalau kualitatif itu agak sederhana. Jadi emang kuantitatif kan objektif, jadi istilahnya yang besar sekalipun, database-nya besar sekalipun nanti bisa ditarik sampelnya. Dalam penelitian kuantitatif, pengambilan sampel dapat dilakukan secara random atau acak ataupun tidak acak. Kemudian pengambilan sampel secara acak dianggap lebih valid. Nah, sedangkan pengambilan sampel non acak itu juga diperbolehkan, seperti purposive sampling atau snowball sampling, tapi yang jelas diperbolehkan untuk pengambilan secara acak maupun non acak sesuai dengan apa yang ditelitinya. Kita cek dulu judulnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa ditarik populasinya ditarik sampelnya dari populasi tersebut apakah secara random ataupun tidak. Seperti itu. Itu tentang populasi dan sampel. Jadi intinya apa? Populasi adalah kumpulannya, sampel adalah yang mewakilinya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Siapa yang menjadi subjek utama dalam penelitian kuantitatif? Kira-kira siapa? Ayo. Hayo. Oke. Ternyata siapa? Subjek utama adalah variabel atau fenomena yang ingin diukur atau diobservasi. Ya. Jadi, subjek utama dalam penelitian kuantitatif itu dapat berupa individu, perilaku, kepercayaan, sikap, pendapat, atau faktor-faktor lain. Misalnya, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Dalam penelitian kuantitatif, subjek utama akan diukur dan dianalisis dengan menggunakan metode-metode statistik yang valid dan variabel. Peneliti harus memperhatikan pemilihan instrumen pengukuran yang tepat, sampling yang representatif, serta analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam contoh ini berarti subjeknya adalah yang mana subjek utamanya? Karena subjek utama itu variabel atau fenomena yang ingin diukur atau diobservasi. Berarti subjeknya adalah karyawan. Jadi bisa yang ingin diukur adalah kinerja karyawannya. Seperti itu. Berarti untuk subjek di penelitian kuantitatif itu tidak penelitinya langsung, tapi variabel atau fenomena yang ingin diukur atau diobservasi. Ini yang diukur berarti motivasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya, lebih mudah mana antara kualitatif dan kuantitatif? Kira-kira lebih mudah mana ya? Kesulitan ataupun kemudahan itu banyak sekali faktornya. Misal kompleksitas topik, sumber daya yang tersedia, kemampuan peneliti, dan lain sebagainya. Secara umum,
penelitian kuantitatif dianggap lebih formal dan sistematis dalam hal pengumpulan dan analisis data. Nah, karena penelitian kuantitatif adalah objektif dan biasanya menggunakan instrumen-instrumen yang sudah terstandarisasi. Nah, sehingga digunakan untuk menentukan validitas dan reliabilitas data. Peneliti dalam kuantitatif harus mampu menggunakan teknik-teknik statistik dan perangkat lunak komputer yang sesuai untuk menganalisis data. Jadi tergantung penelitinya sendiri ya, dia mampunya di mana. Serta topiknya apa, seperti itu. Kemudian penelitian kualitatif cenderung lebih fleksibel dan adaptif. Nah, peneliti dapat menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang lebih variasi seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tapi peneliti harus memiliki keterampilan dalam interpretasi data yang lebih sensitif dan reflektif. Jadi harus bisa menafsirkan data dari keadaan yang telah ditelitinya. Kesulitan maupun kemampuan dalam melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif tidak bisa diukur secara pasti. Jelas, tergantung dari banyak faktor ya karena. Yang paling penting adalah peneliti harus memilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dan masalah yang diteliti serta mampu melaksanakan penelitian dengan baik. Seperti itu. Kemudian saat kondisi seperti apa, seorang peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, kondisinya seperti apa, sehingga peneliti itu harus menggunakan kuantitatif. Nah, penggunaan metode kuantitatif itu apabila masalah penelitiannya sudah jelas, sudah sangat jelas masalahnya seperti apa, kemudian peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, karena biasanya adalah kuantitatif identik dengan populasi yang besar. Kemudian misal peneliti ingin mengeksperimen terhadap hal lain atau mungkin bisa digunakan dengan misal ada kelas eksperimen, kelas kontrol. Nah, itu cocoknya dengan menggunakan metode kuantitatif. Atau juga untuk menguji hipotesis ataupun menguji keraguan terhadap suatu hal, itu bisa menggunakan metode kuantitatif. Dan yang terakhir untuk mendapatkan data yang akurat karena emang berbasis statistik ya. Jadi kuantitatif itu seperti itu. Sedangkan apabila peneliti ingin melakukan metode kualitatif, harap diperhatikan bahwa masalahnya itu belum terlalu jelas. Nah, berarti masih samar-samar atau abu-abu ya. Kemudian mengetahui ma waro asyai. Dalam arti lain itu makna dibalik data yang tampak. Jadi istilahnya ada orang memberikan coklat kepada orang lain. Nah, apakah dia itu memberikan coklat karena memang dia itu suka atau dia karena kasihan? Nah, itu yang bisa menjelaskan adalah penelitian kualitatif. Kemudian selanjutnya adalah memahami interaksi sosial. Dalam memahami interaksi sosial juga bisa dilakukan dengan metode kualitatif. Kemudian memahami perasaan orang lain, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Seperti itu. Kemudian, penelitian kuantitatif dalam pengumpulan datanya memungkinkan bisa untuk diwakilkan. Nah, maksudnya itu dalam mengumpulkan data, peneliti itu bisa diwakilkan. Ya, maksud diwakilkan itu bagaimana ya? Nah, bagaimana sih diwakilkan itu? Ternyata, dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data bisa dilakukan oleh orang lain selain peneliti. Bisa toh? Bisa banget. Nah, terutama pada penelitian yang melibatkan sampel yang besar atau tersebar di lokasi yang berbeda. Jadi misal kayak penelitian Rexosec atau apa itu ya, yang dari pemerintah, itu kan
dia meng-hire orang-orang untuk melakukan penelitian. Nah, itu bisa. Hal ini bisa dilakukan karena proses pengumpulan data pada penelitian kuantitatif dilakukan secara terstandarisasi dan objektif, sehingga orang lain dapat dilatih untuk melakukan pengumpulan data dengan cara yang sama dengan peneliti. Nah, mungkin pada saat akan pemilu itu juga menugaskan beberapa orang juga untuk menanganinya, seperti ada pentarli dan lain sebagainya. Nah, seperti itu juga. Pengumpulan data pada penelitian kuantitatif menggunakan instrumen yang telah diuji coba dan terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, peneliti harus memberi instruksi dan pelatihan yang memadai kepada orang yang akan melakukan pengumpulan data. Istilahnya kepada orang yang diamanahi atau dipercaya, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat diandalkan. Seperti itu. Peneliti juga harus melakukan pengawasan dan kontrol kualitas terhadap pengumpulan data yang dilakukan oleh orang lain, bahwa memang benar-benar data itu berkualitas dan valid. Intinya apa? Apakah bisa diwakilkan? Bisa banget. Nah, dengan catatan orang yang diwakili, orang yang diberi amanah untuk mewakilinya itu sudah di training terlebih dahulu, atau sudah istilahnya dikasih kompetensi yang mumpuni untuk mewakilinya. Oke, seperti itu Q&A tentang metode penelitian kuantitatif. Ini baru konsep ya. Masih banyak lagi nanti kita akan pelajari. Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.